Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Gerbang 7 Tangsel di mana saja Anda berada. Untuk video kali ini saya akan coba menanggapi satu komentar dari netizen yang berasal dari Malaysia ini, yang menyatakan bahwa Republik Indonesia merdeka karena diberikan oleh pemerintah Belanda, dan oleh sebab itulah maka bangsa Indonesia kemudian membayar kepada Belanda sebesar 4 miliar gulden dari hasil perundingan konferensi meja bundar. Jadi pada intinya bahwa mereka menganggap Indonesia ini karena membeli daripada Belanda, yaitu membeli kemerdekaannya. Baik, saya akan coba jelaskan secara singkat saja, dan mudah-mudahan penjelasan ini nanti dapat dipahami bersama. Saudara, banyak dari masyarakat di luar Indonesia, terutama negara tetangga kita yaitu Malaysia, yang bukan saja masyarakatnya tetapi juga para politikus yang ada di Malaysia, seringkali mengatakan bahwa Indonesia merdeka karena diberikan oleh pemerintah Belanda, dan ini tercantum dalam konferensi meja bundar yang menyatakan bahwa Indonesia harus membayar sebesar 4 miliar gulden untuk menebus kemerdekaannya itu. Nah, isu-isu tersebut tentunya perlu sama-sama kita jelaskan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebagai jawaban dari komentar netizen dari Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia membayar pajak pada Belanda, sehingga dengan diartikan bahwa Indonesia membeli kemerdekaan dari Belanda akibat dari perjanjian atau perundingan konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Ya, saudara, sebagai bangsa Indonesia, kami sangat memaklumi apa yang diutarakan oleh para netizen dari Malaysia yang menyatakan bahwa Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Belanda, dan ini terbukti dengan perjanjian atau perundingan konferensi meja bundar yang mengakibatkan Indonesia harus membayar harga kemerdekaan sebesar 4 miliar gulden kepada negeri Belanda. Ya, sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia merdeka sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945. Di mana sebagai bangsa yang baru merdeka, tentunya Indonesia sangat membutuhkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara internasional, termasuk juga dari negara bekas penjajah yaitu Belanda. Pengakuan kedaulatan sebagaimana dimaksud oleh para proklamator kemerdekaan Republik Indonesia adalah meliputi seluruh wilayah-wilayah bekas jajahan Belanda yang ada di Indonesia, yang artinya daerah tersebut meliputi dari Sabang sampai dengan Merauke di Irian Jaya. Pernyataan kedaulatan yang meliputi seluruh daerah-daerah yang pernah diduduki Belanda, hal ini membuat Belanda atau kerajaan Belanda merasa kaget, karena menurut Belanda bahwa yang dimaksud dengan kedaulatan Republik Indonesia hanya meliputi pulau-pulau Jawa saja dan Madura. Karena memang menurut Belanda bahwa pusat perjuangan pergerakan kemerdekaan bangsa Indonesia terpusat kepada Pulau Jawa dan Madura. Ya, sebagai suatu negara yang pernah menjajah Republik Indonesia selama kurun waktu 350 tahun lamanya, tentunya Belanda tidak rela begitu saja jika Indonesia menyatakan bahwa daerah kedaulatannya meliputi dari Sabang sampai Merauke yang merupakan daerah-daerah yang pernah diduduki oleh Belanda. Untuk itu, Belanda kemudian mengerahkan pasukan yang tergabung dalam pasukan Nika, yang pada akhirnya mereka membonceng kepada tentara sekutu yang datang ke Indonesia. Ya, tentara sekutu dan Belanda yang tergabung di dalam kesatuan Nika datang ke Indonesia kembali pada tanggal 20 Oktober 1945 yang saat itu ditandai dengan sebutan agresi militer Belanda pertama.
Kemudian 1 bulan setelah Belanda datang ke Indonesia, terjadilah perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia, terutama di kota Surabaya yang dikenal dengan tanggal 10 November 1945, di mana masyarakat kota Surabaya bersama Tentara Nasional Indonesia kemudian bersama-sama melawan tentara sekutu dan Belanda, yang pada akhirnya pasukan Inggris yang memimpin pasukan sekutu pada saat itu, Jenderal Malabi, tewas di tangan Tentara Nasional Indonesia. Yang dilakukan oleh tentara Inggris setelah melihat begitu semangatnya para rakyat Indonesia dan TNI dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, akhirnya Inggris kemudian membujuk pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan gencatan senjata, yang selanjutnya akan dilakukan perundingan antara pihak Indonesia dan Belanda dengan perundingan Linggajati yang terletak di Desa Linggarjati, Cirebon, Kuningan, Jawa Barat. Ya, isi perjanjian Linggarjati yang sebetulnya sudah dikonsep oleh Inggris dan Belanda, yang pada akhirnya sangat merugikan pihak Republik Indonesia, di mana cita-cita Republik Indonesia untuk berdaulat secara penuh atas wilayah-wilayah dari Sabang sampai Merauke kemudian dihentikan dengan adanya perjanjian Linggarjati yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera saja, sedangkan daerah-daerah lain seperti Kalimantan, Sulawesi, Irian Barat, dan pulau-pulau kecil lainnya masuk dalam penguasaan wilayah Belanda. Di samping itu juga Indonesia harus merombak negara kesatuan Republik Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat, dan Indonesia juga harus menyetujui untuk bergabung dalam Persemakmuran Belanda atau yang disebut dengan Uni Belanda. Ya, meskipun dalam isi perjanjian Linggarjati dinilai sangat merugikan pihak Indonesia, dan isi dalam perjanjian Linggarjati ini membatasi wilayah kedaulatan Indonesia meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera saja, dan Indonesia juga harus mengubur mimpi untuk membentuk suatu negara republik dan menggantinya dengan negara Republik Indonesia Serikat. Namun pada akhirnya tetap pemerintah Indonesia melalui delegasi yang dipimpin oleh Sultan Syahrir kemudian menyetujui perjanjian Linggarjati yang ditandatangani di Jakarta. Pemikiran para Godfather bangsa Indonesia terdahulu tentunya sangat berbeda dengan pemikiran para politisi-politisi dan orang-orang saat ini, bahwa menurut pandangan para Godfather bangsa Indonesia terdahulu, menyetujui perjanjian Linggarjati artinya bahwa Indonesia secara setahap demi setahap sudah diakui kedaulatannya oleh Belanda. Dan alasan yang kedua adalah bahwa penjajah adalah tetap penjajah. Para Godfather Indonesia terdahulu sangat yakin sekali dengan Belanda, bahwa pada suatu saat pun Belanda akan mengingkari setiap perjanjian yang dia akan buatnya. Oleh sebab itu maka untuk menentukan kedaulatan yang telah ditandatangani di Jakarta sebagai pengakuan secara de facto atas Jawa, Madura, dan Sumatera, maka tidak ada jalan lain selain untuk menyetujui perjanjian tersebut. Dugaan para Godfather Indonesia ternyata benar. Setelah beberapa hari ditandatanganinya perjanjian Linggarjati di Jakarta oleh Belanda, kemudian pihak Belanda meminta kembali kepada Inggris untuk dilakukan perundingan Renville, dan kemudian juga dilanjutkan dengan perundingan Rumroyen, yang kesemua perundingan itu diantaranya Linggarjati, Renville, dan Rumroyen, yang kemudian semua perundingan-perundingan tersebut dikhianati oleh Belanda. Dan untuk itu maka pihak Indonesia dalam kesempatan yang sangat menguntungkan kemudian membatalkan semua perjanjian-perjanjian yang sudah disepakati bersama dengan Belanda. Namun keuntungannya adalah bahwa Indonesia secara de facto sudah diakui oleh Belanda
dan sudah ditandatangani melalui perjanjian Linggajati, Renville, dan Lumroyen atas daerah-daerah Jawa, Madura, dan Sumatera. Ya, bukti bahwa sikap Belanda yang selalu mengkhianati setiap perjanjian adalah bahwa meskipun semua perjanjian sudah disepakati oleh Belanda, namun pada akhirnya Belanda tetap saja tidak mau angkat kaki dari daerah-daerah yang sudah dinyatakan secara de facto sebagai kedaulatan negara Republik Indonesia. Tentara Belanda bersama tentara sekutu tetap belum mau meninggalkan Pulau Jawa. Bahkan Belanda kemudian melakukan agresi militer kedua dengan mengepung kota Yogyakarta. Nah, akibat pengepungan kota Yogyakarta oleh tentara Belanda dalam agresi militer kedua, maka Tentara Nasional Indonesia pada kesempatan ini ingin membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI atau Tentara Nasional Indonesia masih ada dan mampu untuk memukul Belanda dari kota Yogyakarta. Maka Kolonel Bambang Sugeng kemudian bersama dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang pada saat itu berhasil memobilisasi seluruh masyarakat Yogyakarta bersama dengan Majen TNI Soeharto yang kemudian ditunjuk sebagai Panglima Komando dalam menyusun serangan umum 1 Maret. Ya, dengan semangat untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan untuk membuktikan kepada dunia internasional bahwa TNI, Tentara Nasional Indonesia ini masih kuat, maka pasukan Belanda berhasil dipukul mundur oleh pasukan TNI bersama masyarakat dari daerah Yogyakarta. Melihat kejadian tersebut, kemudian Belanda meminta bantuan Amerika Serikat dan Inggris untuk melakukan perundingan kedua, yaitu yang dikenal dengan perundingan KMB atau Konferensi Meja Bundar, yang Belanda menentukan lokasinya sendiri, yaitu di negaranya di Den Haag, Belanda. Maka sejak itu Belanda kemudian meminta kepada Amerika selaku pimpinan PBB pada saat itu untuk melakukan gencatan senjata antara Belanda dan Indonesia sambil menunggu perundingan yang akan dilaksanakan di Den Haag, negeri Belanda tersebut. Ya, atas prakarsa Amerika Serikat dan Inggris, akhirnya Konferensi Meja Bundar berhasil dilaksanakan di Den Haag, negeri Belanda, yaitu pada tanggal 23 Agustus sampai dengan 2 November 1949. Adapun isi dari Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda tidak berubah atau sedikit perubahannya dengan perjanjian yang pernah dibuat di Desa Linggarjati di Cirebon, Jawa Barat. Nah, dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta dan delegasi Belanda langsung dipimpin oleh Ratu Belanda sendiri. Dalam perjanjian tersebut, pihak Indonesia banyak sekali mendapat tekanan-tekanan dari pihak Belanda karena memang perjanjian KMB dilaksanakan di negeri Belanda sendiri. Nah, poin-poin yang harus disetujui Indonesia jika ingin kedaulatan negaranya diberikan oleh pihak Belanda, diantaranya adalah bahwa negara Indonesia yang tadinya negara republik segera untuk dibentuk menjadi negara Republik Indonesia Serikat dari menjadi 15 bagian dari negara bagian. Kemudian Indonesia juga harus mau masuk dalam Uni Belanda atau semacam negara persemakmuran Belanda. Kemudian kedaulatan yang akan diberikan oleh Belanda jika Indonesia mau, maka meliputi seluruh Pulau Jawa, kemudian Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan hanya satu pulau lagi yang pada saat itu belum diberikan oleh Belanda, yaitu Irian Barat. Ya, dalam perjanjian Konferensi Meja Bundar tersebut ada suatu poin yang sangat penting dan sulit untuk diterima oleh masyarakat Indonesia, yaitu poin di mana Indonesia harus membayar hutang perang antara Belanda kepada Amerika Serikat sebesar 4 miliar gulden, dan utang tersebut harus dibayar Indonesia terhitung mulai tahun 1950 yang batas akhirnya yaitu tahun 1956.
Nah, hal inilah yang kemudian mendapat pertentangan keras dari para nasionalis Indonesia seperti Bung Karno dan sebagainya. Namun demikian, pada akhirnya Indonesia menyetujui perjanjian KNB tersebut dan ditandatangani bersama antara delegasi Indonesia, Muhammad Hatta, dan pihak kerajaan Belanda di Den Haag. Dan mengenai status Irian Barat, kemudian Belanda menyatakan di depan Dewan Keamanan PBB akan dibicarakan 1 tahun setelah ditandatanganinya Akta Konferensi Meja Bundar tersebut. Ya, setelah mengikuti dan menuruti kemauan Belanda dalam perjanjian KNB tersebut bahwa Indonesia harus mengubur mimpinya sementara untuk membentuk suatu negara republik, dan kemudian Indonesia membentuk negara Republik Indonesia Serikat dan membagi wilayah-wilayah Indonesia menjadi 15 negara bagian, serta membayar hutang perang Belanda kepada Amerika sebesar 4 miliar gulden. Tetapi penjajah adalah tetap penjajah. Ya, Belanda pada akhirnya tetap tidak mau menyerahkan Irian Barat ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai suatu daerah yang berdaulat. Oleh sebab itu, maka pada batas akhir tahun 1956, kemudian Bung Karno mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1956 yang menyatakan membatalkan isi perjanjian Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda secara sepihak. Dan oleh sebab itu maka segera dibentuk pembebasan Irian Barat, yaitu pada tanggal 19 Desember 61 sampai dengan 15 Agustus 62, di mana Bung Karno menyatakan dengan istilah Trikora Tingga Komando Rakyat, yaitu gagalkan pembentukan negara Papua, kemudian kibarkan merah putih di Irian Barat, dan bersiaplah untuk melakukan mobilisasi umum untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan tanah air Republik Indonesia. Ya, saudara, dengan adanya pembatalan secara sepihak perjanjian Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda, maka Indonesia kembali lagi ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Indonesia membatalkan dan bubarkan negara Republik Indonesia Serikat. Dan sejak itulah Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan tujuan dan cita-cita proklamasi tersebut. Ya, setelah Belanda mengetahui bahwa Indonesia telah membatalkan secara sepihak terhadap perjanjian Konferensi Meja Bundar di Belanda, kemudian Belanda tetap mempertahankan Irian Barat menjadi wilayah dari bagian negara Belanda itu. Dan akhirnya pada tahun 1961 Indonesia melalui Jenderal Abdul Haris Nasution kemudian berangkat ke Moskow untuk membeli senjata dan peralatan-peralatan perang lainnya dalam rangka menghadapi atau mengusir Belanda dari Irian Barat. Kemudian pemerintah Indonesia juga menghimbau kepada negara-negara lain agar tidak membantu Belanda dalam berperang kepada Indonesia. Maka mulailah melalui Komando TNI Angkatan Udara, Indonesia menyusun rencana penyerangan terhadap Irian Barat melalui tahap pertama, yaitu dengan strategi pertama penyusupan, kemudian eksploitasi dan konsolidasi. Dan mulailah rencana tersebut kemudian dilaksanakan dengan menerjunkan para tentara Angkatan Udara di daerah Papua. Ya, selanjutnya Presiden Soekarno kemudian membentuk Komando Mandala yang pada saat itu dipimpin oleh Majen Soeharto sebagai Panglima Komando. Tugas daripada Komando Mandala ini adalah merencanakan, kemudian mempersiapkan dan melaksanakan operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, selain itu dari operasi Mandala ini, Soekarno juga bersama dengan Soeharto kemudian mengerahkan beberapa operasi rahasia dengan melakukan penyusupan sukarelawan ke Irian Barat. Pasukan yang dikirim oleh komando di bawah pimpinan Soeharto ini adalah pasukan-pasukan gerak cepat dari Angkatan Udara Republik Indonesia, kemudian dari
RPKAD yang sekarang kita kenal dengan Kopassus, kemudian pasukan Kopaska dari TNI Angkatan Laut. Ya, pasukan-pasukan tersebut akhirnya diperintahkan oleh Soeharto untuk melakukan perang gerilya dan melakukan sabotase terhadap markas-markas Belanda yang berada di Irian Barat. Ya, saudara, dengan terjadinya perang antara Tentara Nasional Indonesia dengan tentara kolonial Belanda untuk merebut kembali Irian Barat ke pangkuan negara Republik Indonesia, tentunya banyak memakan korban jiwa, terutama dari pihak Indonesia yang kita kenal dengan gugurnya salah seorang pahlawan kita, yaitu Komodor Yos Sudarso di Laut Arafura. Dan banyak dari tentara-tentara Belanda yang kemudian dijadikan tawanan oleh Tentara Nasional Indonesia. Akhirnya pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, Belanda akhirnya mengakui bahwa ambisi Indonesia untuk merebut Irian Barat begitu besar. Akhirnya Belanda meminta bantuan PBB untuk segera menghentikan peperangan antara Belanda dan Indonesia, dan Belanda bersedia menandatangani perjanjian New York yang dilaksanakan di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Adapun dari perjanjian New York tersebut, Belanda mengakui bahwa Irian Barat akan diserahkan kepada PBB, yaitu badan organisasi yang tergabung dalam UNTEA, pada tanggal 1 Oktober 1962. Ya, saudara, UNTEA selaku badan dari PBB yang pada saat itu akan berakhir masanya pada 1 Mei 1963, maka PBB kemudian menyerahkan pemerintahan selanjutnya mengenai Irian Barat kepada Republik Indonesia. Ya, isi perjanjian New York selanjutnya adalah pemulangan orang-orang sipil dan militer Belanda yang harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963. Kemudian rakyat Irian atau Irian Barat diberikan kesempatan untuk menentukan nasibnya, apakah masyarakat Irian Barat akan bergabung dengan Indonesia atau menentukan nasibnya sendiri. Ya, poin berikutnya adalah diselenggarakannya Papera, yaitu penentuan pendapat rakyat pada tanggal 1 Mei 1963 yang menyatakan bahwa Irian Barat memilih bergabung kepada Republik Indonesia. Nah, sejak itulah kemudian pada tanggal 19 Desember 1969 hasil daripada Papera disetujui oleh Dewan Keamanan PBB dalam sidang umum PBB, dan sejak itulah Irian Barat kembali ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sejak itu juga Negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh dunia internasional kedaulatannya yang meliputi dari Sabang sampai Merauke. Ya, dan pada akhirnya pemerintah Belanda baru mengakui tentang kedaulatan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke, yaitu pada tahun 2005, dan di mana pemerintah Belanda telah meminta maaf kepada pemerintah Indonesia atas tindakan-tindakan kejahatan yang pernah dilakukan dalam masa penjajahan, dan pemerintah Belanda bersedia mengganti rugi terhadap apa yang telah dikeluarkan Indonesia dalam perjanjian KMP. Namun pemerintah Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan Menteri Luar Negeri dijabat oleh Hasan Wirayuda kemudian menolak tawaran Belanda tersebut, dan kemudian pemerintah Republik Indonesia lebih memilih melakukan kerjasama dengan Belanda tanpa lagi membahas masalah-masalah masa lalu. Itulah kearifan daripada masyarakat dan pemerintah Indonesia. Ya, saudara, itulah sekelumit tentang penjelasan dari tuduhan masyarakat atau netizen Malaysia yang menyatakan Indonesia diberikan kemerdekaan oleh Belanda. Dan oleh sebab itu maka setelah kita melihat dan mempelajari dari uraian yang baru saja saya sampaikan, ternyata memang bangsa Indonesia tidak pernah menerima pemberian kemerdekaan dari Belanda. Justru kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia yang dicapai sampai pada saat ini
tentunya diperoleh dari hasil perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga dari para pahlawan-pahlawan bangsa pada saat itu. Jadi tidaklah benar jika Indonesia merdeka diberikan oleh pihak Belanda. Oke, rekan-rekan semuanya, barangkali Anda memiliki pendapat lain tentang video ini, dan mohon maaf jika dalam uraian video ini terdapat banyak kesalahan-kesalahan kata atau tahun yang kami sebutkan. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga video ini menjadi pembelajaran khususnya bagi diri saya sendiri dan umumnya kepada masyarakat generasi muda Indonesia. Oke, silakan Anda tulis kolom komentar di bawah ini jika memang rekan-rekan semuanya memiliki pandangan lain. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.